Oke, salam jumpa teman-teman sekalian. Pada video kali ini kita akan melanjutkan ras regresi. Ya. Jadi ini adalah video part kedua dari part pertama ras regresi. Nah, untuk part pertamanya teman-teman bisa melihat nanti di deskripsi. Nanti saya akan cantumkan link videonya di deskripsi. Nah, jadi ini adalah video kedua atau part kedua dari ras regresi. Nah, di video ini kita hanya akan mendalami hasil dari pengolahannya ya. Nah, kita akan mendalami beberapa hal dari hasil pengolahannya yang belum saya jelaskan di part pertama ya. Yang belum saya jelaskan di part pertama. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana langkah-langkah mengolah ras regresi ini, teman-teman nanti bisa melihat pada video di part pertama ya. Jadi nanti tidak akan saya ulangi lagi di part kedua ini. Di part kedua ini saya hanya akan menjelaskan hasil analisis ya. Jadi memperdalam hasil analisis yang belum saya jelaskan di part pertama. Oke teman-teman, di sini saya sudah punya notepad ini. Nah, notepad ini merupakan notepad yang hasil pengolahannya ya, langkah-langkah pengolahannya, lalu kemudian menghasilkan notepad ini. Nah, untuk langkah-langkah pengolahannya teman-teman nanti bisa melihat pada video part pertama ya. Nah, karena memang langkah-langkah pengolahan ras regresi ini sedikit rumit gitu ya. Sedikit rumit, langkah-langkahnya banyak sekali. Nah, akhirnya menghasilkan notepad seperti ini. Nah, ini saya tinggal seret saja ke WinStep seperti ini. Lalu kemudian saya ya, kita tunggu saja hasilnya. Oke, sudah teman-teman. Nah, untuk melakukan ras regression ini, nah kita memerlukan ini konstruksi map ya, konstruksi map atau ya konstruksi map. Nah ini teman-teman lihat bisa melihat konstruksi map ini. Nah, jadi ini adalah apa ya? Adalah penelitian mengenai pengaruh lingkungan kerja terhadap turnover intention. Jadi turnover intention ini adalah dependent variabelnya. Sedangkan yang hubungan sesama rekan kerja, suhu udara dan sekian-sekiannya ini sampai peralatan kerja masih layak guna ini adalah indikator dari lingkungan kerja. Nah, jadi kita ingin melihat apa namanya? Kita ingin melihat prediksi gitu ya. Prediksi terhadap variabel independennya. Ya, prediksi dari turnover intention ini terhadap variabel independennya ya. Jadi ras regresi itu seperti itu teman-teman ya. Ini saya baca. Nah, oke. Nah, turnover intention ini ya, ini kita kodekan menjadi 1 dan 2. 1 dan 2 ini maksudnya apa? 1 dan 2 ini, satu ini ya. Satu ini adalah mereka yang intensi untuk keluar bekerja itu rendah ini ya. Satu mereka grup satu ini, grup satu adalah mereka-mereka yang intensi untuk keluar dari pekerjaan itu rendah. Sedangkan mereka yang grup 2 ini adalah mereka yang intensi untuk keluar dari pekerjaannya itu tinggi ya. Nah, jadi kita bagi menjadi 2 kelompok. Nah, nanti kita akan memprediksi kira-kira mereka yang mereka yang intensi untuk keluar kerja itu rendah, itu mereka kira-kira akan mendapatkan skor dari berapa sampai berapa gitu ya. Nah, skor minimalnya berapa, skor maksimalnya berapa. Mereka yang di grup 2 ini yang intention untuk keluar dari pekerjaannya tinggi, itu skor mereka dari berapa sampai berapa. Jadi maksimalnya berapa, minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Nah, lalu kita juga ingin memprediksi terkait dengan indikator
indikator dari lingkungan kerja ini. Misalnya mereka yang di grup pertama, grup pertama mereka akan menjawab apa untuk setiap indikator ini, ya. Apakah mereka akan menjawab setuju, sangat setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Jadi ada empat respon gitu ya. Ada 4 kategori respon ya dari masing-masing indikator ini, yaitu sangat tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Sangat tidak setuju itu skornya 1, tidak setuju skornya 2, terus setuju skornya 3, sangat setuju itu skornya 4. Jadi kita ingin melihat misalnya grup 1 ini. Nah, grup 1 ini mereka akan merespon seperti apa terhadap indikator-indikator ini. Apakah mereka akan merespon sangat setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, mereka akan merespon seperti apa. Nah, tentu saja mereka yang di grup 1 ini, ya, harapan kita atau ekspektasinya untuk setiap indikator ini, mereka akan menjawab sangat tidak setuju dan setuju. Nah, itu ekspektasinya ya, itu ekspektasinya atau harapan kita. Karena mereka yang di grup 1 ini kan adalah mereka yang intensi untuk keluarnya rendah, sehingga harapan kita atau ekspektasinya mereka akan menjawab untuk setiap indikator ini adalah sangat tidak setuju dan tidak setuju, ya, atau 1 dan 2. Nah, sebaliknya untuk mereka yang intensi keluar kerjanya tinggi, ya, 2 ini, harapan atau ekspektasinya mereka akan menjawab setuju dan sangat setuju untuk setiap indikator ini, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat, teman-teman. Nah, kita lihat mungkin ini saya akan menggunakan Word saja ya. Jadi saya di sini SEI sama doc ini. Nah, jadi saya keluarkan outputnya dalam bentuk Word karena saya ingin menggambar ya. Nah, diagnosis, konstruk map. Nah, ini lalu layoutnya saya pakai yang landscape saja. Nah, ini saya hapus sampai di sini, hapus. Nah, ini oke. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kalau kita gambar ya, kita buat garis pembatas, maka ini mereka yang grup 1 itu minimalnya di sini. Jadi yang ada titik 2 ini ke bawah. Nah, ini. Oke. Nah, ini sampai di sini. Nah, jadi mereka yang grup 1 ya, grup 1 itu mereka kemungkinan yang mereka akan mendapat skor itu dari 3 sampai 16 atau 17 sekian ya, 17, sekian belum sampai 18. Sedangkan mereka yang kelompok 2 itu mereka mulai dari 18 sampai sekian, sampai 30-an gitu ya, bisa. Nah, kita lihat indikatornya ini kan ada 6 ya, sehingga kalau kita buat maksimal 6 kali 4 maka 24, sehingga skor maksimal yang bisa didapat oleh mereka yang grup 2 itu adalah 24 sebenarnya. Jadi saya buat pembatas di sini 24 ini ya, ini 24. Oke. Nah, ini. Jadi mereka mendapatkan nilai maksimal itu 24. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman lihat mereka yang grup 1 ini, teman-teman ya. Mereka yang grup 1 ini, ya, ini cara bacanya begini. Mereka yang grup 1 ini, ya, untuk indikator hubungan sesama rekan kerja baik, ya. Hubungan sesama rekan kerja baik itu mereka yang grup 1 ini, ya, harapannya mereka itu bisa mendapatkan skor 1, 2, ya. 1, 2, dan 3 ya. Dan tidak,
bukan 3. Jadi 1, 2 dan 3 ya. Mereka juga bisa mendapatkan mereka juga bisa memilih respon respon setuju gitu ya. Nah, karena ini ada di sini nih mereka. Ada di sini. Nah, batasnya kan di sini. Kalau seandainya batasnya ada di sini, ya. Kalau seandainya batasnya ada di sini, misalnya di sini. Nah, batas minimalnya itu yang grup 1 ada di sini misalnya di 15, maka itu harapannya mereka hanya memberikan respon itu sangat tidak setuju dan setuju ya. Karena batas mereka sampai di sini. Nah, teman-teman lihat ada titik 2 ini ya. Ada titik 2 ini. Kalau titik 2 ini, kalau garis pembatas ini berada sebelum titik 2, maka mereka yang di grup 1 ini ya, itu mereka hanya diharapkan menjawab sangat tidak setuju dan setuju. Maka mereka yang di grup 1 dengan skor 15, mereka yang di grup 1 dengan skor 15 ini, mereka itu hanya punya kemungkinan menjawab sangat tidak setuju dan setuju. Sedangkan mereka yang di grup 1 ini yang skornya itu 17-an sekian, nah mereka itu memiliki harapan untuk menjawab sangat tidak setuju, sangat tidak setuju dan setuju. Karena posisi mereka itu kan ada setelah ini. Setelah titik 2 ini. Nah, titik 2 ini berarti apa? Mereka yang ada di antara titik 2 ini, mereka yang ada di sini, ya mereka yang ada di sini lah, mereka yang skornya ada di sini. Nah, mereka yang skornya ada di sini, pas di titik 2 ini, ya, sabar. Nah, mereka yang skornya ada pas di titik 2 ini, ya. Nah, mereka yang skornya ada pas di titik 2 ini, nah, itu sekitar 16 ya, mungkin sekitar 16 itu, mereka yang dapat skor 16. Nah, mereka itu punya kemungkinan untuk hubungan sesama rekan kerja ini untuk memiliki kemungkinan untuk menjawab sangat tidak setuju, dan setuju. Nah, tetapi mereka yang skornya 15, ya, mereka yang skornya 15, ya, ini mereka yang skornya 15, oke. Nah, mereka yang skornya 15, nah mereka hanya punya harapan untuk menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju. Mereka tidak punya harapan untuk menjawab setuju. Nah, ekspektasinya begitu ya, ekspektasinya begitu. Nah, selanjutnya teman-teman nanti bisa membaca sendiri nih ya. Nah, oke, jadi seperti itu ya cara membacanya, ya. Expectation dan ekspektasi, lalu kemudian probabilitasnya ya, probabilitas dari setiap grup ini. Nah, tetapi teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui bahwa batas ini ya. Nah, tadi kan saya sudah membuat pembatas bahwa mereka yang di grup 1 itu skor maksimal mereka itu adalah sekitar 17, sekian. Lalu mereka yang grup 2 itu skor maksimal mereka 24. Tetapi dalam kenyataannya kan tidak seperti itu, teman-teman. Dalam kenyataannya ya bisa saja person atau orang yang mendapat nilai 21 justru masuk di kelompok 1. Nah, ini akan saya buktikan teman-teman ya. Ini akan saya buktikan. Nah, saya buktikan ya. Saya saja. Oke. Nah, kita akan buktikan ya. Saya pilih deselect sama dengan 1. Artinya saya ingin memunculkan mereka yang grup 1 saja. Output tables, person measure. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ini kan person yang ada di grup 1. Tetapi mereka itu skor mereka itu ada yang sampai 23. Padahal 23 ini kan sebenarnya skor yang masuk pada grup 2 ya, bukan grup 1 kan. Nah, begitupun mereka yang di grup 1, mereka yang di grup 2, begitupun mereka yang di grup 2, teman-teman lihat, ya mereka yang di grup 2 ini ada juga yang memiliki skor 15, 16, dan 17.
Artinya apa? Mereka yang di grup 2 ini pun mereka memiliki skor yang sebenarnya masuk di grup 1, bukan masuk di grup 2. Artinya apa? Mereka misalnya mereka yang version kedua ini yang memiliki skor di bawah 18 ini itu adalah mereka yang unexpectation, di luar dari perkiraan, di luar dari dugaan. Seharusnya mereka ini bisa mendapatkan nilai 18 ke atas, tetapi justru mereka ini mendapatkan nilai 18 ke bawah. Sehingga mereka-mereka yang di grup 2 yang mendapatkan nilai di bawah 18 atau 17-an ke bawah, ini adalah mereka-mereka yang unexpectation, di luar dugaan. Begitupun mereka yang di grup 1 ini kan ada yang mendapatkan nilai 18 sampai 23. Ini juga mereka yang unexpectasi, di luar dugaan mereka bisa mendapatkan nilai 18 sampai 23, padahal mereka ini masuk di grup 1. Jadi mereka ini adalah mereka-mereka yang unexpectation. Nah, untuk apa ya? Untuk melihat secara lebih detail, kita bisa melihat pada ini. Ini version keyform unexpected. Nah, ini saya buka teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat mana version yang sesuai dengan harapan, mana yang unexpected ya, dan mana yang observed gitu ya. Nah, key-nya itu adalah ini teman-teman, key-nya itu adalah ini, key-nya. Jadi kalau satu, ya, kalau skornya itu ada titik duanya seperti ini di samping kiri dan kanan, itu artinya observe, artinya skor yang didapat gitu ya, skor yang didapat. Nah, kalau yang skornya tidak ada titik duanya, hanya begini, hanya seperti ini, itu artinya expected, artinya skor yang kita harapkan, ya, skor yang kita harapkan. Sedangkan yang skornya itu ada tanda kurungnya, itu artinya dia itu skor yang didapatkan tetapi very unexpected, ya, sangat di luar dugaan, gitu ya, sangat di luar dugaan. Nah, sekarang mari kita lihat teman-teman. Nah, ini ada versi nomor 30. Nah, versi nomor 30 ini ya, mana tadi? Oh, tidak, saya coba kembalikan ya. Saya coba kembalikan. Nah, ini saya coba kembalikan supaya nanti dia muncul semua. Oke. Nah, ini. Oke, mari kita lihat teman-teman ya. Versi nomor 3. Versi nomor 3 ini dia masuk di grup 1. Padahal skor total dia itu adalah 23. Artinya dia ini unexpected, teman-teman. Unexpected. Nah, ini kalau teman-teman lihat turnover intentionnya itu kan expectednya dia itu diharapkan masuk pada kelompok 2 karena skor dia 23. Tetapi di luar dugaan, sangat di luar dugaan itu dia justru masuk di grup 1 ini. Dia masuk di grup 1. Nah, ini di luar dugaan dia masuk di grup 1. Nah, lalu kita lihat untuk peralatan kerja masih layak guna, kita lihat indikator peralatan kerja masih layak guna, itu dia unexpectednya seharusnya dia mendapat skor 4. Ya, atau dia memberikan jawaban respon 4. Sangat setuju. Tetapi respon yang dia berikan itu adalah setuju. Jadi respon dia itu lebih rendah dari yang diharapkan ya. Lebih rendah dari yang diharapkan. Yang diharapkan itu adalah 4, tapi dia menjawab 3. Nah, sama dengan nomor 7. Nah, versi nomor 7 itu masuk di grup 1. Padahal skor total dia itu adalah 23. Maka ekspektasi kita dia ini seharusnya masuk di grup 2. Tetapi di luar dugaan dia masuk di grup 1. Nah, lalu untuk indikator ada petugas keamanan, ekspektasinya dia seharusnya bisa merespon ini dengan sangat setuju. Tetapi respon dia ternyata adalah tidak setuju, artinya respon dia itu di bawah dari ekspektasi gitu ya. Lebih rendah dari ekspektasi. Lalu siswa nomor 10. Nah, siswa nomor 10 ini kalau teman-teman lihat ya, siswa nomor 10 ini itu kalau kita lihat dia masuk pada 1 ya, grup 1. Ini memang sudah sesuai dengan ekspektasi. Dia masuk kelompok 1, sudah sesuai ekspektasi. Tetapi ada respon-respon dia di sini itu yang tidak sesuai ekspektasi ya. Ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Misalnya respon dia terhadap indikator hubungan sesama rekan kerja baik, itu
ekspektasinya itu dia menjawab, memberikan respon setuju. Tetapi observe-nya atau respon yang respon yang dia berikan itu adalah tidak setuju, ya. Nah, respon yang dia berikan tidak setuju. Nah, respon ini sebenarnya bukan merupakan respon yang very unexpected, ya, tetapi hanya observe, ya. Nah, lalu begitu juga dengan hubungan pimpinan dan karyawan baik. Ekspektasinya itu dia merespon 3 atau merespon setuju, tapi respon dia yang dia berikan itu adalah tidak setuju. Nah, yang menarik adalah di indikator ada petugas keamanan. Nah, ada petugas keamanan ini ekspektasinya itu adalah dia memberikan respon setuju, tetapi di luar dugaan, ya, very unexpectasi, dia menjawab tidak setuju. Nah, tidak setuju ini sangat di luar dugaan. Begitupun untuk pencahayaan di tempat kerja, itu juga di luar dugaan. Peralatan kerja masih layak guna juga di luar dugaan. Dia menjawab 4. Nah, yang menarik itu yang ini, ada petugas keamanan ini kalau teman-teman lihat. Nah, ini kan dia seharusnya menjawab 3, ya. Nah, ini 17, ya, tapi dia menjawab 2. Nah, kita lihat di sini ada petugas keamanan. Nah, ini. Nah, mereka yang 17 itu kan ada di sini, ya. Nah, 17 itu sekitar di sini. Ya, sekitar di sini. Jadi ekspektasinya dia itu bisa menjawab sangat setuju gitu, ya. Ya di sini kira-kira. Jadi ekspektasinya itu kan sesuai dengan ini sebenarnya, sesuai dengan batas ini kan. 17 itu kan ada di sini sebenarnya. Ya, skor 17 itu kan ada di sini. Ya. Maka ekspektasinya dia itu bisa juga menjawab untuk hubungan petugas keamanan ini, dia bisa menjawab ini tidak setuju, tetapi dia hanya bisa menjawab sampai ini. Dia menjawab tidak setuju, ya. Jadi dia tidak menjawab sangat dia tidak menjawab tidak setuju, tapi menjawab ini. Padahal ekspektasinya seharusnya dia menjawab ini tidak setuju. Nah, jadi kira-kira begitu teman-teman. Nah, nanti bisa dilihat juga yang lainnya. Nah, kira-kira saya hanya memberikan contoh yang itu saja, ya. Hanya beberapa version ini. Nah, terkait dengan ekspektasi mereka, lalu kemudian skor ekspektasi, skor very unexpectasi, lalu skor observe-nya. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman, penjelasan lanjutannya untuk mendalami hasil dari ras regresi ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.